La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan yang selalu memberikan apa-apa yang menjadi kebutuhan kita, dan Tuhan Allah lah yang selalu menjawab atas doa-doa yang kita panjatkan dan selalu memberikan yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu tidak berlebihan jikalau kita selalu dan selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan bersyukur itu berarti kita telah mengikat nikmat-nikmat Allah yang telah tercurahkan kepada kita dan menunggu kejutan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nikmat-nikmat yang baru. La in syakartum la azidannakum. Jikalau kita bersyukur maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambah-nambah nikmatnya kepada kita. Akan tetapi jikalau kita kufur, berarti kita telah merelakan nikmat-nikmat Allah yang dicurahkan kepada kita untuk lepas satu persatu dan juga menunggu kejutan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan azab yang pedih. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau kita kufur maka Allah akan mengazab kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada beliau, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Tentunya kita berharap kitalah manusia pilihan yang dirindukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang nanti di yaumil qiyamah beliau sendiri yang menjemput kita. Mudah-mudahan itu terjadi nanti dan akan di bawahnya kita ke telaga Kautsar. Amin ya rabbal alamin. Ikhwanul iman wal Islam rahimani wa rahimakumullah. Mengawali khutbah khatib berwasiat, marilah kita selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya, melakukan aktivitas dan perbuatan yang mana aktivitas dan perbuatan itu Allah ridha terhadapnya,
dan menjauhi segala larangannya, dengan tidak melakukan aktivitas dan perbuatan yang mana aktivitas dan perbuatan itu Allah tidak ridha terhadapnya. Ikhwanal iman wal Islam rahimani wa rahimakumullah. Syirik merupakan suatu perbuatan yang amat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Syirik juga merupakan perbuatan yang amat tercela dan dosa yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang naudzubillah, akhir-akhir ini dosa syirik dikaburkan oleh para musyrikin, para munafikun, dengan dalih adat istiadat yang harus tetap eksis dan kearifan lokal yang harus tetap dilestarikan. Padahal bahaya dosa syirik ini sangatlah luar biasa dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini jauh berbeda dengan dosa-dosa yang lain. Bukan berarti dosa-dosa yang lain itu ringan dan kita remehkan, akan tetapi dosa syirik ini akan membawa sang pelaku menuju murka Allah Subhanahu wa taala dan menuju bermuara kepada neraka Allah Subhanahu wa taala dengan sendirinya. Kalau si pelaku syirik ini belum tertobat, kemudian malakul maut datang menjemputnya, maka dia akan kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan dosa-dosa yang lain, Allah akan menghukum atas dosa-dosa yang kita lakukan selain syirik. Masih ada harapan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang pada endingnya kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bahaya dosa syirik ini begitu besar sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat yang ke-116, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik terhadapnya dan mengampuni dosa-dosa selainnya bagi yang dikehendakinya. Ikhwanal iman wal Islam rahimani wa rahimakumullah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kita agar jangan sampai terjerumus ke dalam dosa syirik ini. Besar dan kecilnya dosa syirik ini tentu di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada dosa syirik itu yang kecil, melainkan dianggap besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mana menceritakan bagaimana dua orang yang masuk neraka karena seekor lalat, dan juga menceritakan bahwasanya yang satunya masuk surga juga karena lalat. Dakhalal jannata rajulun fi dhubab wa dakhalan nara rajulun fi dhubab. Yang satu laki-laki ini masuk surga karena lalat, yang kita tahu bahwasannya lalat tidak berguna bagi kita. 1000 lalat pun tidak ada artinya bagi kita. Namun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasannya ada seorang laki-laki yang masuk surga karena seekor lalat. Yang kita tahu bahwasannya surga seluas langit dan bumi. Kemudian kenikmatannya mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara fi qalbil basar. Yang kenikmatannya tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga,
dan juga tidak pernah terbesit dalam hati kita itu yang namanya kenikmatan surga. Kemudian baginda Rasulullah SAW juga menceritakan bahwasanya yang satu masuk neraka juga karena lalat. Yang kita tahu dahsyatnya siksa api neraka, yang paling ringan saja ketika telapak kaki ini menyentuh pada api neraka, maka bergolaklah apa yang ada di kepala kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Qalu, maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana itu bisa terjadi wahai Rasulullah? Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala marra rajulani ala qaumi lahum sanamun. Ada dua laki-laki yang akan melewati suatu kaum yang mana kaum itu punya berhala. La yajuzuhu ahadan, tidak dipersilahkan, tidak boleh lewat sesuatu pun pada kaum itu hatta yuqarriba lahu syai'an, sehingga dia mempersembahkan sesuatu kepadanya. Faqalu, maka kaum itu berkata li ahadihima, kepada salah satu dari dua orang yang masuk kampungnya tadi, qarib, persembahkan sesuatu kepada berhalaku. Maka salah satu dari dua orang itu berkata, qala laisa indi syai'un uqarribu, tidak ada sesuatu pun yang dapat aku persembahkan untuk berhalamu. Qalu lahu, maka kaum itu berkata kepada orang itu, qarib, persembahkan walau dubaban, persembahkan kepada berhalaku walaupun itu seekor lalat. Fakhallu sabilahu, maka dia dipersilahkan untuk melewati perkampungan itu. Fadakhalan nar, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya orang ini yang mengorbankan seekor lalat untuk persembahan sebuah berhala, maka baginda Rasulullah mengatakan fadakhalan nar, dia dimasukkan ke dalam neraka. Wa qalu lil akhar, kemudian orang-orang kampung itu berkata kepada orang yang kedua, yang terakhir, qarib, persembahkan sesuatu terhadap berhalaku. Qala, maka dia berkata, ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'a dunallahi azza wa jalla, rasanya tidak pantas bagiku untuk mempersembahkan sesuatu selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahu azza wa jalla. Maka fadarabu unuqahu, maka dia dipenggal kepalanya. Namun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang terakhir, fadakhalal jannah, dia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwanal iman wal Islam rahimani wa rahimakumullah. Hanya karena mempertahankan ketauhidannya, dia harus dipenggal kepalanya dan tidak membiarkan kesyirikan itu berada di dalam hatinya, maka dia selamat dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang satunya menganggap remeh dosa syirik, walaupun itu hanya seekor lalat, namun dia dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim, innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwanal iman wal Islam rahimani wa rahimakumullah. Menurut hadis di atas dapat kita ambil hikmahnya bahwasanya sekecil apapun anggapan kita tentang dosa syirik, akan tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala semua dosa syirik itu dianggap besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu sangat merugikan kepada kita kalau memang itu kita lakukan, dan itu berdampak sangatlah besar terhadap kita, karena itu semuanya bermuara kepada murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, seberapapun amal ibadah kita, seberapapun banyak ketaatan yang kita lakukan, akan tetapi jikalau dosa syirik itu tetap kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menganggap ibadah kita tidak ada apa-apanya. Sesuai dengan surat yang ke-39 ayat yang ke-65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika kamu mempersekutukan Tuhanmu, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita bersama keluarga dijauhkan dari perbuatan syirik, dijauhkan dari masyarakat-masyarakat yang masih melakukan kesyirikan, dan kita berharap selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga kita diberikan ketauhidan yang lurus, ketauhidan yang benar sampai akhir hayat kita. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi orang-orang yang ketika itu meninggal dan mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka tiada lain dia dakhalal jannah, dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surganya. Mudah-mudahan itu termasuk kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa ghafirud dunubi wal khati'at ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidina fi Filistin. Allahumma tsabbit ikmanahum wa anzil sakinata ala qulubihim wa wahhid sufuhahum innahu wal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Sawu safufakum baina asyara safufi amami sholat. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa in akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tuhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun thumma antum haula'i taqtuluna anfusakum min diyarihim تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Alhamdulillahi rabbil alamin.
مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة ولا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم وفريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام